Dahulu kala, Veda merupakan sebuah teks tunggal. Vyasa membaginya menjadi 4 bagian, itulah sebabnya ia disebut Veda Vyasa. Setelah ia membagi Veda, suatu hari ketika ia sedang tidur nyenyak, ia mendapatkan penglihatan yang mengganggu tentang sebuah bencana besar. Ia terbangun dengan kaget, sangat terganggu dengan apa yang dilihatnya. Untuk memahami apa yang akan terjadi, ia duduk bermeditasi, melakukan perjalanan waktu, dan memasuki garis waktu dari penglihatan yang ia lihat. Dia menemukan dirinya berada di tengah-tengah medan perang yang luas. Dia mendengar suara pedang beradu di mana-mana, anak panah melesat ke angkasa, dan darah berceceran di tanah. Bom-bom atom meledak. Ingin tahu apa itu? Dia terbang ke atas awan untuk mendapatkan pemandangan yang lebih baik. Apa yang dilihatnya begitu mengerikan, sehingga ia merasa bahwa ini pasti perwujudan dari kematian itu sendiri. Pertempuran yang berkecamuk di hadapannya tidak seperti apapun yang tercatat dalam sejarah, dan dalam benaknya ia berpikir bahwa pertempuran seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Sejauh matanya memandang, tidak ada yang lain kecuali perang. Jumlah pasukannya sangat besar, 4 lah gajah, 5 lah kereta perang, 12 lah kuda, dan 22 lah tentara. Kehancuran yang terjadi begitu besar sehingga Vyasa takut umat manusia akan musnah. Tetapi yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa perang ini dilakukan oleh keturunannya sendiri. Bingung, ia berpikir, saya seorang yang hidup membujang, bagaimana mungkin saya memiliki keturunan? Dia ingin mencatat segala sesuatu yang terjadi secara rinci, bahkan sebelum hal itu terjadi. Namun, ketika dia berada di masa depan, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menuliskan semua yang terjadi. Ia berpikir, jika saya harus menuliskan semua pengalaman saya dalam ayat-ayat saat saya menceritakannya, seseorang harus menuliskannya. Tetapi siapakah yang mampu melakukan tugas seperti itu? Ketika ia merenung, ia menyadari bahwa hanya ada satu makhluk di ketiga dunia yang memiliki kemampuan seperti itu. Dia tidak lain adalah Vigneshwara yang dikenal sebagai Dewa Ganesha. Dengan kekuatan sucinya, Vyasa segera memanggil Vigneshwara dan berkata, Ganesha, saya akan melakukan perjalanan waktu ke masa depan dan menyaksikan setiap peristiwa yang akan terjadi. Meskipun pikiran saya akan berada di masa depan, tubuh saya akan tetap berada di sini, dan saya akan menceritakan semua yang saya lihat. Saya akan melihat semua orang di sana, tetapi tidak ada yang akan melihat saya. Anda harus memahami semua yang saya katakan dan menuliskannya persis seperti apa adanya. Ganesha memiliki kemampuan khusus. Ia dapat menulis secepat kata-kata yang diucapkan secara paralel. Sebagai contoh, jika kita meminta seseorang untuk menulis Mahabharata di atas kertas, mereka akan menulis Maha terlebih dahulu dan kemudian Bharata. Tetapi Ganesha sangat cepat sehingga jika kita mengatakan Mahabharata dan melihat ke kertas, dia sudah menuliskannya. Jadi Vyasa memilihnya. Tetapi ketika Vyasa menulis Mahabharata, kejadian-kejadian yang sebenarnya dari Mahabharata belum terjadi. Ia sedang menulis tentang masa depan. Ketika Vyasa mulai menceritakan kisah tersebut, ia memulai dengan, kisah ini dimulai dari Raja Pratipa. Dengan segera, Ganesha menyela, Raja Pratipa, bukankah ia adalah kakekmu? Maukah kamu menjadi bagian dari cerita ini? Vyasa menjawab, Ganesha, tulis saja apa yang saya katakan. Tolong jangan mengajukan pertanyaan apapun. Teman-teman, sama halnya dengan kisah yang saya ceritakan ini, mohon dengarkanlah seolah-olah Anda sedang mendengarkan sebuah cerita yang bagus, seperti kisah-kisah Vikramaditya yang memiliki pelajaran hidup bagi kita. Tolong jangan bertanya, mencari logika atau bukti ilmiah. Ini adalah permintaan saya yang sederhana. Baiklah, mari kita masuk ke dalam cerita kita. Raja Pratipa memiliki 3 orang putra. Yang tertua bernama Devapi. Dia tidak tertarik pada kerajaan, kekayaan, atau kekuasaan. Dia memilih kehidupan spiritual dan pergi ke Himalaya. Di sana, ia menemukan sebuah kota yang menakjubkan bernama Shambhala. Pada akhir Kali Yuga, avatar Kalki akan muncul dari Shambhala. Saya telah membuat serangkaian 3 video tentang Kalki dan mereka sangat menarik. Silakan lihat, Anda akan menyukai video-video ini. Saya telah menyertakan tautannya dalam deskripsi. Tetapi Devapi adalah abadi. Ia akan hidup sampai akhir Kali Yuga. Putra kedua bernama Bahlika. Ia meninggalkan kerajaan pada usia muda dan tumbuh di kerajaan pamannya dari pihak ibu. Akhirnya, kita memiliki putra bungsu dan yang paling penting, Shantanu, putra ketiga Pratipa. Ingatlah ini, suatu hari ketika Pratipa sedang bermeditasi di tepi sungai, seorang wanita bernama Gangga yang tinggal di sana melihatnya dan menjadi tergila-gila padanya. Pratipa adalah seorang pria berbahu lebar,
berseri-seri dengan kemegahan dan dengan fisik seorang ksatria sejati. Ia mendekatinya dan duduk di atas paha kanannya. Ketika Pratipa membuka matanya, ia melihat seorang wanita yang sangat cantik duduk di atas pahanya. Kemudian Gangga berkata, "Wahai ksatria, saya melihatmu sangat menarik. Tolong penuhi keinginanku." Teman-teman, percayakah Anda bahwa hanya dengan membaca sebuah cerita yang luar biasa dapat membuat seseorang melupakan semua kekhawatirannya? Apakah Anda berpikir bahwa hanya dengan membacakan cerita ini kepada anak-anak Anda, mereka akan belajar nilai-nilai yang mereka butuhkan untuk hidup? Dapatkah Anda membayangkan bahwa hanya dengan membaca sebuah cerita, Anda dapat menemukan solusi untuk setiap masalah yang Anda hadapi saat ini atau yang mungkin akan Anda hadapi di masa depan? Ya, itu mungkin. Tetapi hanya dengan kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, ini adalah Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih luar biasa dari film blockbuster manapun. Ini adalah sebuah tantangan. Kisah lengkap Mahabharata yang ditulis dalam kata-kata Vikramaditya tersedia dalam 2 bagian sebagai buku fisik dan e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini tersedia dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Tautannya ada dalam deskripsi di bawah ini, video ini, jadi pesanlah sekarang. Karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah perpustakaan untuk hidup Anda. Sekarang, kembali ke cerita kita. Menanggapi permintaan Gangga, Pratipa berkata, "Sayangku, kamu duduk di paha kananku." Tanpa sadar, paha kiri seorang pria diperuntukkan bagi istrinya dan paha kanan untuk anak perempuannya. Ini berarti engkau seperti anak perempuan bagiku. Saya tidak bisa memenuhi keinginan Anda. Gangga menjawab, Anda mungkin terlihat seperti seorang raja, tetapi ketika seorang wanita datang kepada Anda dengan sebuah permintaan, itu adalah tugas pria untuk memenuhinya. Apakah kamu akan mengabaikan tugasmu? Pratipa menjawab, "Dengar sayangku, ada seseorang yang lebih tampan dariku, anakku Shantanu. Aku akan mengirimkannya kepadamu." Dan ia pun pergi. Keesokan harinya, Shantanu bertemu dengan Gangga. Pada pandangan pertama, ia jatuh cinta padanya. Terpikat oleh kecantikannya, ia bertanya, "Maukah kamu menikah denganku?" Gangga menjawab, "Aku akan menikahimu, tetapi dengan satu syarat. Kamu tidak boleh mempertanyakan atau mengganggu apapun yang saya lakukan. Jika Anda melakukannya, saya akan meninggalkan Anda dan tidak akan pernah kembali. Setelah seorang wanita menjadi istri Anda, hal terburuk apa yang dapat ia lakukan? Menghabiskan uang atau menyumbangkannya untuk amal. Dia memiliki cukup banyak harta yang tidak akan habis." Jadi Shantanu berjanji dan menikahinya. Mereka sangat bahagia bersama dan setelah 1 tahun, seorang bayi laki-laki lahir sebagai simbol cinta mereka. Dengan penuh sukacita, Shantanu menggendong bayi tersebut, bermain dengannya, dan membawanya ke tepi sungai. Namun yang mengejutkannya, Gangga tiba-tiba melemparkan bayi itu ke sungai. Shantanu tertegun. Kemarahan memenuhi dirinya, dan ia ingin bertanya kepadanya, "Mengapa kamu membuang anak kita ke sungai dan membunuhnya?" Tapi dia ingat janjinya dan menahan diri. Tahun berikutnya, seorang anak lagi lahir. Gangga melakukan hal yang sama. Ia melemparkan bayinya ke sungai. Hal ini berlangsung hingga 7 anak. Dia membunuh ke-7-nya dengan cara yang sama. Shantanu patah hati dan tercabik-cabik di dalam hatinya, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa karena sumpahnya. Ketika anak ke-8 lahir dan Gangga akan melakukan hal yang sama, Shantanu tidak dapat mengendalikan amarahnya. Ia berkata, "Gangga, saya tidak akan mengizinkanmu membunuh anak ini. Saya adalah seorang raja, dan saya membutuhkan seorang pewaris untuk kerajaan saya dan untuk diri saya sendiri. Mengapa kamu melakukan ini?" Gangga kemudian menjelaskan, 8 anak ini adalah 8 fasus dari kehidupan mereka sebelumnya. Karena kesalahan serius yang mereka lakukan, Vasistha mengutuk mereka. Dia mengatakan bahwa mereka hanya akan mencapai keselamatan jika mereka dilahirkan sebagai manusia dan kemudian mati. Itulah sebabnya saya melakukan ini. Tetapi karena kamu telah melanggar janjimu kepadaku, aku harus meninggalkanmu mulai hari ini, seperti yang telah kita sepakati. Tapi demi Anda, saya tidak akan membunuh anak ini. Saya akan membesarkannya, dan ketika dia dewasa, saya akan mengembalikannya kepadamu. Dengan itu, dia pergi. Bertahun-tahun kemudian, ketika Shantanu sedang mengendarai keretanya di sepanjang tepi sungai, ia mendengar suara zoom, zoom yang terus-menerus. Penasaran dengan sumber suara tersebut, ia pun pergi ke arah itu. Di sana, dia melihat seorang anak laki-laki berusia 16 tahun dengan wajah berseri-seri mengarahkan busurnya ke arah sungai dan menembakkan anak panah dengan kecepatan yang luar biasa. Suara yang didengar Shantanu
berasal dari tali busur yang dilepaskan pada setiap bidikan. Saat Shantanu memperhatikan anak laki-laki itu menembakkan anak panah, dia melihat bahwa anak panah itu membentuk jembatan di seberang sungai yang secara efektif menghentikan aliran sungai. Kagum dengan tampilan keterampilan dan keberanian ini, Shantanu bertanya, "Kamu anak siapa?" Pada saat itu, seorang wanita muncul dan berkata, "Dia adalah anak saya." Wanita ini tidak lain adalah Ganga, yang mengungkapkan bahwa anak laki-laki itu memang putra Shantanu sendiri. Namanya adalah Devavrata. Devavrata telah dilatih dalam seni perang oleh pejuang besar Parashurama dan dididik oleh orang bijak Vasishtha. Sebagai putra Shantanu, Devavrata bukan hanya seorang pejuang yang perkasa, tetapi juga seorang yang bijaksana dan terpelajar. Dengan gembira karena telah menemukan pewaris yang sah untuk kerajaannya, Shantanu membawa Devavrata kembali ke istananya. Beberapa hari kemudian, ketika Shantanu sedang memeriksa kerajaannya, ia bertemu dengan seorang wanita yang sedang memancing. Karena terpesona dengan kecantikannya, ia mendekatinya dan bertanya, "Maukah kamu menikah denganku dan menjadi ratuku?" Wanita itu menjawab, "Anda harus bertanya kepada ayah saya tentang hal itu," dan pergi. Wanita ini adalah Satyavati. Teman-teman, saya akan merilis episode berikutnya dari serial Mahabharata ini pada hari Sabtu depan pukul 9 pagi. Episode berikutnya akan lebih menarik dan seru dari episode ini, jadi jangan sampai terlewatkan. Jika Anda belum memesan buku Mahabharata saya, lakukanlah sekarang. Tautan ada dalam deskripsi di bawah video ini. Dan juga, jika Anda belum berlangganan saluran saya, lakukanlah sekarang. Sampai jumpa, jaga diri Anda. Sampai jumpa.